اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan untuk remaja. Ayat yang kita pilih untuk judul yang ke-6 dari modul yang kedua, yaitu mengelak dari fanatik. Mengelak dari fanatik, menjauhkan diri dari fanatik. Kita pilih ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rum, yaitu ayat yang ke-30, 31 dan 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah wajahmu. Mu di sini adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Yang memerintahkan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah, tegakkanlah wajahmu wahai Muhammad lid-dini hanifa, kepada agama dengan lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah telah menetapkan manusia di atas fitrah tersebut. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian di dalam ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kembalilah kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Siapa mereka orang-orang yang musyrik? Ayat berikutnya, minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang telah memecah belah agama mereka.
Wa kanu syi'a, dan jadilah mereka itu berkelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, terhadap apa yang ada pada mereka, farihun, mereka bergembira. Kalau setiap kelompok gembira dengan kelompok mereka, kemudian mereka tidak menerima kelompok yang lain, bahkan mereka pula membenci dan memusuhi kelompok yang lain dengan cela, dengan maki, dengan perkataan-perkataan yang kasar dan kesat, padahal perbedaan adalah perbedaan khilafiyat saja, perkara ijtihadiyat, maka telah masuk ke dalam perangkap fanatik, yaitu dalam perangkap ta'assub yang sangat dicela di dalam agama. Baik, kita ulang sekali lagi terjemahan dari awal ayat. Maka tegakkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus, fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada pergantian dari ciptaan Allah. Itulah dia agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kembalilah kepadanya, kepada Allah, dan bertakwalah kepadanya, kepada Allah, dan dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan adalah mereka itu berkelompok. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada mereka, mereka bergembira. Kesimpulan ayat atau tafsir ringkas dari ayat ini adalah Allah memerintahkan Rasulullah supaya menegakkan wajah, maknanya menghadap kepada agama Islam, agama yang lurus, dengan iman yang ada dalam hati, dan itu adalah fitrah suci yang ada pada setiap manusia. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu dalam beragama, jangan sampai mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Mestilah dalam beragama hidup itu di atas dasar keimanan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Apabila karena kepentingan, bermakna berarti karena hawa nafsu. Nah, biasanya yang fanatik atau yang ta'assub itu adalah karena kepentingan, karena mengikuti hawa nafsu. Akhirnya jauh dari keikhlasan, sehingga apabila berbeda pendapat dengan orang lain, maka ia akan memusuhi orang tersebut. Ini bukan kelompok kita, ini bukan dari kalangan kita, ini bukan jemaah kita, ini yang masuk 72 golongan yang dalam api neraka itu. Sementara kita ini adalah yang satu-satunya kelompok masuk surga. Akhirnya pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Padahal sebenarnya perkara yang timbul itu bukan antara kebenaran dengan kebatilan, tidak, tetapi antara benar dan salah dalam perkara ijtihad. Ijtihad itu maknanya pendapat para ulama, karena perkara itu memang perkara diperselisihkan semenjak dahulu lagi. Umpamanya tentang perbedaan mazhab, kemudian juga karena perbedaan mazhab nanti berbeda organisasi, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah. Kemudian satu lagi nanti timbul perbedaan di dalam urusan politik. Kita ikut pilkada atau tidak, masuk sistem demokrasi atau tidak, demonstrasi boleh atau tidak. Ini semua adalah perkara-perkara ijtihadiyah dalam dunia politik. Kemudian berbeda, ini bukan kelompok kita ini adalah kelompok kita.
Akhirnya mereka bergembira dengan kelompok mereka sendiri. Akhirnya muncullah fanatik. Apabila fanatik muncul, dia akan mengabaikan pendapat orang lain, padahal masalah adalah masalah perbedaan pendapat. Kemudian akhirnya memecah belah agama. Maksudnya adalah memecah belah orang-orang yang menjalankan agama, padahal Allah yang disembah Allah yang Maha Esa juga. Kemudian salat, masing-masing salat 5 waktu juga. Nabi dan Rasul sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pergi haji ke Mekah juga, dan seterusnya. Tetapi mengapa bisa berbeda-beda, berkelompok-kelompok, kemudian saling salah menyalahkan? Ini muncul karena mengikuti hawa nafsu, tidak karena keimanan. Akhirnya mereka terperangkap kepada fanatik, kepada ta'assub, dan ta'assub ini dicela di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada kali ini kita akan mendapatkan apa-apa yang bermanfaat sehingga kita menjadi bijaksana di dalam berpendapat, khususnya adalah di dalam memandang orang lain yang berbeda pendapat dengan kita dalam perkara yang memang kita boleh berbeda pendapat. Ada perkara yang memang kita tak boleh berbeda pendapat. Apa sebab? Sebab perkara itu perkara yang sudah jelas, dan ulama pun tidak akan berbeda pendapat karena dari dahulu lagi sudah sepakat. Maka tidak akan mungkin ada perbedaan pendapat tentang keesaan Allah umpamanya, tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul, salat 5 waktu dan lain sebagainya. Ada perkara-perkara yang muttafaq alaih, perkara-perkara yang disepakati di dalam perkara tersebut. Ada perkara yang mukhtalaf fi, ada perkara yang memang kita berbeda pendapat di dalamnya, dan ini sudah dibahaskan dan sudah selesai pembahasannya. Kalau ada juga yang melanjutkannya kemudian membawanya kepada fanatik, maka mereka ini telah al-ghuluwu fid din. Mereka ini telah berlebih-lebihan dalam perkara agama. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan halakal mutanatti'un, binasa, celaka orang yang berlebih-lebihan di dalam perkara agama. Akhirnya inginkan baik tapi rupanya yang dapat buruk. Apa sebab ini? Sebabnya adalah pertama disebabkan karena pengetahuan yang tidak cukup, su'ul faham, yaitu pengetahuan yang tidak cukup. Ini sebab kepada fanatik. Dan sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Inilah sebagai muqaddimah atau pendahuluan dari ayat yang akan kita bahas ini, dan insyaAllah kita akan mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari judul yang ke-6 dari modul yang kedua, yaitu mengelakkan diri dari fanatik. Kita tak mau terperangkap kepada fanatik ini. Pada pengajian yang akan datang kita akan lanjutkan pula dengan mengetahui jurus musuh. Nah, dalam pembahasan jurus musuh nanti, di antara jurus yang musuh gunakan untuk membuat kita menjadi lemah adalah memecah belah kita ini. Divide et impera, yaitu pecah belah umat Islam itu nanti kuasai. Dan ini terasa sekali pada hari ini. Berkelahi kita sesama kita. Yang satu salat 20 rakaat, yang satu lagi salat 8 rakaat, pisah masjid. Yang satu hari raya pada hari Rabu, yang satu hari raya pada hari Kamis, bercerai suami istri. Karena istrinya hari rayanya hari Rabu, suaminya hari rayanya hari Kamis, cerai. Organisasi dalam menetapkan hilal, yang satu menurut hisab, yang satu menurut ru'yah. Tak peduli dengan apa yang berlaku pada kalangan orang awam, karena keegoan dan kesombongan masing-masing. Bertahan juga dengan fanatisme, akhirnya terpecah belah. Musuh tertawa, ini jurus musuh.
Tapi kita tak mengerti juga. Apa sebab? Sebab setiap kelompok gembira dengan pendapat kelompoknya, tidak sedikit pun menghiraukan perbedaan pendapat. Maka mereka ini mungkin masuk ke dalam golongan orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka, orang yang binasa, halakal mutanatti'un. Paling tidak orang yang bisa membawa kepada kemudaratan bagi masyarakat. Dahulu Mu'adz bin Jabal ini dikirim ke Yaman. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini juga diperintahkan untuk menjadi imam bagi kaumnya. Ketika bersama dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini menjadi makmum, yang imam adalah Rasulullah. Nah, mungkin Mu'adz bin Jabal ini karena seorang sahabat yang tinggi, kedudukannya mulia, maka apabila solat di belakang Rasulullah, apabila Rasulullah panjang pun membaca ayat, Mu'adz bin Jabal tak ada masalah. Apa sebab? Sebab beliau adalah termasuk ke kalangan sahabat yang utama. Tetapi ketika Mu'adz kembali kepada kaumnya itu orang yang baru memeluk Islam. Kalau panjang-panjang baca ayat, mereka itu tak suka. Panjang betul lah imam ni baca ayat ini. Nah, Mu'adz bin Jabal itu baca ayat panjang, dibuatnya sama seperti ia berada di belakang Rasulullah. Kemudian mengadulah kaum ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Mu'adz bin Jabal ini panjang betul lah baca ayatnya ya Rasulullah. Kami ada kesibukan, kami karena ada pengaduan. Maka Rasulullah pun memanggil Mu'adz, wahai Mu'adz, sini. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ini pembuat fitnah wahai Mu'adz? Wah, ini hadis Rasulullah tegas ini. Kalau disampaikan kepada kita, merah telinga kita dibuatnya. Pembuat fitnah kamu ini. Wah, dahsyat dah. Itu sudah Rasulullah ingatkan pada masa dahulu. Bermakna perkara-perkara hulu, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara agama yang bisa membawa kepada perpecahan, itu sudah ada pada masa Rasulullah dan telah diingatkan oleh Rasulullah supaya tidak berlaku lagi pada masa-masa yang akan datang. Tapi rupanya masih ada juga sampai hari ini mereka yang berlebih-lebihan di dalam perkara agama, karena masalah perbedaan yang memang sememangnya dibolehkan. Inilah dia perkara yang penting untuk kita bahas dalam kesempatan ini. Kita sudah penat, kita sudah capek dengan perselisihan-perselisihan yang sebenarnya memang dibolehkan dan mestinya bertoleransi, berlapang dada, hormat menghormati. Tetapi rupanya tidak. Rupanya sampai kepada memutuskan silaturrahim. Oh, ini kelompok bid'ah ini, karena dia zikir bersama setelah selesai solat. Mana ada pada masa Rasulullah zikir bersama selesai solat. Ini ahlul bid'ah, ini mesti dihijrah, mesti ditinggalkan. Tak boleh bersama dengan ahlul bid'ah. Nah, sudah terpecah kelompok. Ini mana ada salam-salam setelah selesai solat? Kan ada salam-salam setelah selesai solat. Mana ada salam-salam ini? Rasulullah tak ada salam-salam dahulu setelah selesai solat. Nah, bertambah pula masalah. Ada lagi yang lain. Apa lagi? Membaca salawat sebelum azan. Kemudian juga antara dua khutbah pada waktu Jumat ada bacaan. Ini dipertentangkan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kesat karena fanatik kepada satu pendapat dan tidak mau menghormati pendapat yang lain, padahal perkara ini perkara yang memang dibolehkan. Akhirnya umat Islam terpecah belah. Dan ini yang melakukannya bukan sembarang orang. Ini yang melakukannya pula adalah yang bergelar ulama dengan kata-kata yang kasar dan kesat dan tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang ulama yang dijadikan sebagai contoh dan teladan. Tetapi itulah dia kenyataan. Maka generasi yang akan datang mesti merubah
merubah apa yang sudah berlaku ini. Kalau yang baik yang kita dapati, kita ikuti. Tapi kalau yang buruk, kita tinggalkan dari siapapun dia. Di saat kita menerima semua yang didapatkan dari ulama, yang buruk pun juga diterima, ketika itu kita sudah terperangkap kepada fanatik, kepada ta'assub. Dan ini mesti segera ditinggalkan. Baik, mukadimahnya agak panjang sedikit. Nah, supaya kita memahami ini ayat ini mau dibawa kemana ini, karena judul kita yang ke-6 adalah mengelak diri dari fanatik. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Ini adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah. Meskipun perintah ini kepada Rasulullah, ia adalah juga perintah kepada kita, karena Rasulullah adalah sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai ikutan bagi kita. Maka apabila Allah memerintahkan Rasulullah supaya menegakkan wajah, maka kita pula hendaknya menegakkan wajah. Tetapi sebenarnya makna menegakkan wajah bukanlah wajah saja yang ditegakkan. Maknanya adalah tegakkan diri, hadapkan diri kepada agama yang benar. Maknanya peluklah agama yang benar itu, ikutilah agama yang benar itu. Tapi mengapa digunakan kata wajah? Ini sudah dibahaskan oleh para ulama tafsir, yaitu wajah itu sebagai mewakili diri. Sebenarnya Allah menerangkan bahwasanya kita hendaklah menegakkan badan kita seluruhnya, dengan hati kita sekali, dengan akal kita, untuk menjalankan agama. Tapi mengapa digunakan kata wajah? Wajah sebagai mewakili diri, karena memang perkataan wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia. Maka ia dijadikan sebagai yang mewakili seluruh tubuh kita ini. Itu makna wajah. Biasanya juga untuk mewakili badan, maka difotolah manusia. Apa yang difoto dari manusia? Untuk mewakili seluruh badannya. Kalau di paspor, apa yang difoto? Wajah yang difoto. Nah, wajah itu sebagai yang mewakili. Ada orang yang difoto tangannya saja. Tidak. Karena tangan tidak mewakili diri dalam makna kebiasaan. Dalam makna kebiasaannya wajah sebagai yang mewakili diri. Karena wajah ini adalah yang mulia. Kalau yang mulia sudah ditegakkan ke agama, maka yang lain punnya juga ikut sekali. Maka dirikanlah wajahmu, tegakkanlah wajahmu lid-din, kepada agama. Kita sudah mengetahui sebelum ini, agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maknanya beragama Islamlah kamu. Ketika tegakkanlah wajahmu kepada agama Islam, maknanya bersungguh-sungguhlah kamu dalam menjalankan agama Islam. Hanifah selalu diterjemahkan Hanifah ini lurus, tapi sebenarnya kalau dari sisi bahasa, makna Hanifah itu bukan lurus. Hanifah itu maknanya bengkok atau pincang maknanya. Oh, jauh bedanya ya. Tadi kita terjemahkan lurus, padahal dari sisi bahasa maknanya bengkok. Bagaimana ini? Orang al-hanfu itu disebut orang yang pincang. Kapan seseorang itu pincang? Kalau kaki kanannya lebih pendek dari kaki kirinya atau sebaliknya, maka dia pun pincang. Kalau pincang ini bagaimana tegaknya itu? Lurus atau tidak? Tidak, sengit sedikit, miring dia. Ini pincang. Tapi bagaimana di sini ini difahami sebagai Hanifah itu lurus? Maknanya adalah sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Nabi Ibrahim itu digelar sebagai Hanifah. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifah. Hanifah Muslimah. Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan seorang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, lagi beragama Islam. Tapi bagaimana menyebut Nabi Ibrahim lurus? Karena perkataannya pula Hanifah, maka difahami dari keadaan Nabi Ibrahim.
Lihat keadaan pada Nabi Ibrahim pada masa dahulu. Bagaimana kaum Nabi Ibrahim, sampai ayah Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, semuanya menyembah berhala. Dari rajanya yang paling tinggi sampai rakyat jelata menyembah berhala. Nabi Ibrahim sendiri yang menyembah Allah. Nanti bersama istri Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian bersama dengan anak Nabi Ismail, Nabi Ishak. Lain dari itu menyembah berhala. Jadi mereka semua menyembah berhala. Nabi Ibrahim sendiri yang menyembah Allah. Maka Nabi Ibrahim ini ia bertentangan dengan kaumnya. Nah, bertentangan dengan kaum ini disebut Hanifah. Yang lain lurus kepada berhala, tapi Nabi Ibrahim bengkok apabila dibandingkan dengan kaumnya. Nah, kaumnya lurus kepada berhala, tapi Nabi Ibrahim tak mau seperti kaumnya. Nabi Ibrahim berbeda dengan kaumnya. Berbeda dengan kaum ini menjadi miring. Tetapi miringnya Nabi Ibrahim ini bukan kepada berhala, miringnya Nabi Ibrahim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan yang lain. Tapi berbeda dengan yang lain itu karena kebenaran. Itu disebut Hanifah. Lurus Hanifah ada dua makna lurus. Ada mustaqimah. Ini lurus biasa. Tapi kalau Hanifah lurus, tapi sebenarnya adalah bengkok. Nah, kata bengkok di sini ini tadi lurus, bengkok disebabkan karena yang lainnya tidak sama, tidak ikut sama-sama di dalam mentauhidkan Allah. Karena yang lainnya itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim berbeda sendiri. Nah, berbeda sendiri ini disebut Hanifah. Kalau ada orang dari satu kelompok umpamanya, nah pada malam itu semua menghabiskan waktu umpamanya di tanah lapang, ikuti konser umpamanya. Di konser itu pula banyak kemaksiatan. Ada beberapa orang pemuda ini tak mau dia ikut konser, dia pergi ke masjid, dia salat tahajud. Nah ini yang beberapa orang ini disebut Hanifah. Ini yang sampai ke Masjid Al-Falah ini Hanifah. Ikut kepada pemuda, ramai sekali pemuda di luar sana. Tapi di sini dia miring saja, berbeda dengan yang lain yang banyak itu. Berbeda dengan yang banyak itu dalam kebatilan, dalam mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan kita pula di sini adalah yang mengikuti kebenaran, yang mengikuti keinginan iman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita ini disebut Hanifah. Jadi kata Hanifah itu ada makna perjuangan yang sungguh-sungguh. Tak semua orang bisa untuk sampai ke tahap Hanifah. Apa sebab? Berbeda dengan yang lain dalam perkara kebenaran. Ini memang tidak semua orang. Maka selalu kalau kita lihat ada orang yang berbeda tetapi dia taat sekali, maka kita sebut ini orangnya Hanif ini. Maka diberilah nama anak Muhammad Hanif, Imam Abu Hanifah. Ini nama-nama. Tujuannya adalah mudah-mudahan anak ini dia tak ikut. Kalaupun ramai orang itu semua dalam kebatilan, dia tidak ikut orang yang ramai yang berada dalam kebatilan itu. Dia miring sendiri, tapi miringnya itu kepada kebenaran, kepada Allah. Maka ia disebut Hanifah. Ini makna Hanifah. Maka tegakkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Jadi kata lurus di sini membawa makna hebat ini. Apa sebab? Sebab orang-orang lain semuanya tidak kepada agama, tapi dia pula kepada agama. Sama seperti Rasulullah dahulu. Rasulullah di kota Mekah, kafir Quraisy, penduduk kota Mekah menyembah berhala, tapi Rasulullah mau menyembah berhala? Tidak, karena Rasulullah Hanifah, berbeda dengan yang lainnya. Itu berat, itu berat. Karena pada hari ini yang banyak kita dengar, orang buat macam tu Ustaz, mengapa pula kita tak buat macam tu? Apa salahnya? Ikut mayoritas.
Orang buat, kita buat pula lah. Nah, ini bahasa yang bisa membawa kepada kesesatan. Hanifah, tidak, saya tak mau bersama mereka. Kalau bersama dalam kebatilan saya tak mau. Hanifah bermakna ada nilai perjuangan. Apabila disebut kata Hanifah, mau jadi orang yang hanif, mesti mau, karena hidup ini adalah perjuangan. Biasanya orang yang mudah hanyut itu adalah orang yang tidak hanif. Janganlah ikut-ikut pengajian masjid itu, nanti kita disebut orang zuhud, nanti disebut orang alim, nanti disebut orang wara. Janganlah, kita ini kan orang gaul, ini gaul, nanti tak masuk kelompok gaul nanti. Nah, ini bahasa-bahasa anak muda sekarang ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fitrah kita ini suci, bersih, beriman kepada Allah. Itulah fitrah. Jadi kita apabila menegakkan wajah kita, diri kita, memeluk agama dengan lurus, itu adalah fitrah. Orang yang tidak mau menegakkan wajahnya kepada Allah bermakna dia telah menyelisihi fitrahnya, telah bertentangan dengan fitrahnya, melawan kehendak fitrahnya. Jadi dia berselisih dengan fitrahnya yang suci. Dan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapa orang-orang yang tidak berada lagi di fitrah yang suci? Itu orang yang sudah menjadi Yahudi, yang sudah menjadi Nasrani, yang sudah menjadi Majusi. Karena lanjutan ayat, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, yang menasranikannya, dan yang memajusikannya. Itu sudah tak lagi di atas fitrah. Di atas fitrah ketika anak itu lahir, karena orang tuanya telah menyesatkannya. Maka kalau dia gunakan akal fikiran kembali, mana mungkin Tuhan itu dua, mana mungkin Tuhan itu tiga, mana mungkin ada Tuhan selain Allah, maka dia kembali kepada fitrah yang suci. Fitrah suci manusia adalah bersih, akidahnya benar, akhlaknya mulia. Tengok anak-anak kecil, akhlak mereka mulia. Kalau kita tanya, dia akan jawab seperti yang ia ketahui, jujur. Maka tengok mata anak, tengok pula mata orang yang sudah dewasa, nampak kali beda sekali. Mata anak, mata jujur. Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Kalau tengok mata manusia, nampak tipuan dalamnya ini. Mengapa terlambat datang? Macet di jalan Ustaz. Padahal tak ada macet, memang lambat dia. Nampak dari matanya itu pun dah nampak dah. Nah, ini adalah akhlak yang sudah berubah. Tadinya di atas fitrah yang suci, sekarang sudah berubah. Fitrah manusia hormat menghormati, kasih mengasihi. Tapi sayangnya fitrah yang suci ini sudah dirusak. Akhirnya keji mengkeji, dengki mendengki, musuh memusuhi. Kemudian sudah sampai kepada perang memerangi, bunuh membunuh. Hanya lain mazhab sampai kepada pembunuhan. Ini terjadi dalam sejarah Islam. Berbeda pendapat, bunuh. Dan itu tak boleh lagi terjadi pada hari ini. Dan jangan lanjutkan lagi sejarah berdarah pada masa lalu disebabkan karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Cukup sampai di sini, berakhir. Alam ini adalah alam kebangkitan. Kalau masih lagi mengikuti hawa nafsu, bermakna kita membenamkan diri jauh ke lembah hina di bawah sana. Jadi sudah tidak masanya lagi. Tapi sisa-sisanya masih ada sampai hari ini. Tapi sisa-sisa sajalah. Mudah-mudahan yang sisa ini akan dihabisi nanti, insyaallah. Siapa yang akan menghabisinya? Agama lah yang akan menghabisinya nanti. Apabila agama itu sampai kepada mereka dengan baik, sehingga mereka memiliki kefahaman yang cukup, kemudian satu lagi, mereka dengan agama yang mereka terima itu, mereka meninggalkan hawa nafsu mereka, maka insya Allah
mereka akan beragama dengan baik, yaitu di atas fitrah yang suci. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian di dalam ciptaan Allah. Memang seperti itu dari dahulu hingga sekarang sampai kapanpun. Dzalika dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus. Agama Islam ini disebut agama yang lurus. Tak ada perbedaan. Agama Islam ini bukan dimulai dari Nabi Muhammad. Agama Islam ini semenjak Nabi Adam alaihi salam. Agama Yahudi, agama yang disimpangkan oleh orang-orang Yahudi. Agama Bani Israel itu agama Islam juga. Nabi-nabi Bani Israel itu adalah nabi-nabi yang beragama Islam. Ini diingatkan oleh Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia. Nabi Yakub itu digelar Israel. Nabi Yakub itu bergelar Israel. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia bertanya kepada anak-anaknya, pada cucu-cucunya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Maka anak cucunya menjawab, akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ini wahai ayahanda adalah orang-orang yang beragama Islam. Ini mereka sebut. Ini disebut dalam Al-Qur'an. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun, beragama Islam. Wa idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, sampai ke akhir ayat. Ayat ini menerangkan bahwasanya agama Islam adalah agama semenjak Nabi Adam alaihi salam. Tetapi karena mengikuti hawa nafsu, karena kebodohan, akhirnya melakukan kesesatan, kemudian membuat kelompok, kemudian memecah belah agama Islam ini. Padahal agama Islam ini adalah agama para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam lagi. Maka jangan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu dilakukan pula oleh umat Islam. Ayat berikutnya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara ini. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nih ada penyelesaian, jangan sampai perkara itu berlaku, yaitu munibina ilai, kembalilah kepada Allah. Munibin dari kata anaba, naba, ini maknanya kembali, sama dengan taba, yatubu, maknanya adalah juga kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kalau disebut kembali kepada Allah, bermakna sebelum kembali kepada Allah kemana? Kemana-mana. Entah kemana perginya sebelum ini. Ke kapitalisme perginya, ke komunisme, ke sosialisme, ke sekularisme, ke apalagi yang lain, liberalisme, pluralisme, entah isme-isme apa lagi. Itu adalah yang dicipta-cipta oleh manusia. Yang turun dari sisi Allah adalah agama Islam. Maka kembalilah kepada agama Islam. Munibina ilaih. Nah, kalau kita lihat ke tengah masyarakat Islam, banyak juga dari kalangan umat Islam itu mengikuti liberalisme, pluralisme, sekularisme. Maka melalui ayat ini jangan terpecah belah seperti ini, wahai umat Islam. Kembalilah kamu kepada agama Islam. Tapi ketika kita ingatkan supaya kembali kepada agama Islam, dengan keras mereka menentang. Kami tak mau agama Islam. Jangan sekali-kali agama ini dijadikan dasar untuk bernegara dan bermasyarakat. Ini negara ini bukan negara Islam. Allah, sesak nafas kita dibuatnya. Padahal dia sholat 5 waktu juga, dia pergi haji juga, namanya bagus pula, Muhammad namanya, nama Nabi betul. Tetapi rupanya begitulah musuh, pandainya musuh, yaitu diberikan kebodohan kepadanya sehingga dia tidak mengetahui kebenaran, dicucinya otak sebahagian dari umat Islam. Ini pandainya musuh. Akhirnya musuh itu pula bertepuk tangan, sudah tak perlu lagi menghadapi umat Islam, sebab umat Islam itu sudah tersesat, tak perlu lagi disesatkan karena memang sudah
tersesat. Nah, nanti kalangan umat Islam yang sesat itulah yang menyesatkan yang lainnya lagi. Akhirnya kita pun susah dibuatnya karena kelompok ini. Dan ini bersengaja betul dibuatkan oleh musuh untuk memecah belah umat Islam. Maka kembalilah, ini mana munibina ilai, kembalilah kepada Allah. Kemudian bukan hanya itu saja, munibina ilai maknanya adalah kembalilah kepada Allah. Ini yang bermazhab-mazhab pula, yang berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi. Mereka mengatakan kami ini kelompok dakwah. Yang satu lagi mengatakan kami ini pun juga kelompok dakwah. Kalau memang iya kelompok dakwah, mengapa kamu caci mencaci? Mengapa kamu musuh memusuhi? Dahulu para sahabat dahulu atau salafus saleh, para salaf dahulu, mereka juga berbeda pendapat, tapi mereka tak ada caci mencaci. Mereka sama-sama membawa diri kepada kebenaran dan menyeru orang lain kepada kebenaran, tapi mereka tidak memutuskan silaturahim. Bagaimana kamu pada hari ini memutuskan silaturahim? Kita sampaikan salam, assalamualaikum, dijawab pun tidak, mukanya pun dipalingkan ya. Hanya dalam perkara perbedaan pendapat saja, ditengoknya muka kita, tak ada janggut lah, ini bukan kelompok kita ini. Janggut pun menjadi pemecah belah. Masalah khilafiyat ini anti sunnah ini. Ini tak mau dia keluar ini. Kami keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau tak keluar tak kelompok kami lah. Ini sangat menyedihkan. Ini tak ada zikir-zikir ini. Rahasia kita dengan Allah adalah mesti berzikir, mesti berkhalwat. Kalau tidak berkhalwat ini tak kelompok kita. Ini masih di kulit-kulit ini. Kami dah sampai ke isi kami. Kelompok-kelompok ini ada. Mengapa kata-kata ini mesti keluar? Apabila masing-masing memang ikhlas dalam berdakwah, maka masing-masing pasti punya keistimewaan. Tetapi juga masing-masing mungkin juga punya kekhilafan. Nah, apabila masing-masing itu adalah yang berusaha dalam berdakwah, maka ada lagi orang lain yang berusaha dalam berdakwah dengan cara yang berbeda, maka hormat menghormati, asalkan semuanya ikhlas. Nah, yang mengeluarkan kata-kata yang seperti kita sebutkan tadi nampak sekali tidak ikhlas dalam berdakwah. Silahkan mau masuk Hizbut Tahrir, silahkan mau masuk Jemaah Tabligh, silahkan mau masuk Salafi, boleh. Mau bermazhab Syafi'i, silahkan, tidak mengapa. Mau bertasawuf jadi sufi, silahkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat yang disepakati. Kalau dalam perkara perselisihan dibolehkan, mengapa tidak? Dalam perkara yang diperselisihkan, apa saja yang diperselisihkan? Ini bukan ini pengajiannya, ada pengajian khusus. Ada pengajian khusus. Dan itu sudah diperinci oleh para ulama. Dan tidak sepatutnya lagi, ini tak kelompok kita ini. Hati-hati dengan dia, nanti kamu masuk api neraka nanti. Dan ini sudah terjadi. Akhirnya masjid tidak lagi dibuka untuk umum. Masjid hanya untuk kelompok tertentu saja. Mana ada sahabat Nabi dahulu membangun masjid untuk kelompok tertentu? Tak ada. Kemudian kalau sudah menguasai masjid tersebut, ustaz ni tak boleh mengajar di sini ini. Ini ustaz ni tak kelompok kita ini. Ini ustaz ni kelompok Asy'ariyah ini. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini dia pulang dari Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir Asy'ari. Kita ini orang Madinah ini. Kita ini adalah mazhab salaf. Ini tak sekelompok dengan kita. Akhirnya tak dibolehkan lagi mengajar di masjid tersebut. Maka berkelompok-kelompoklah manusia hanya karena masalah khilafiyat yang dahulu telah selesai dibahaskan. Ini mazhab salaf, ini mazhab khalaf. Mazhab salaf dan khalaf memang wujud dalam sejarah dan perbedaan itu diterima, tetapi ada sekarang ini yang membangkitkannya kembali. Salaf yang benar, khalaf dalam api neraka.
Dan ini sangat menyedihkan. Dan masing-masing pula mendakwa diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena perkataan ahlus sunnah ini diterima oleh masyarakat Islam secara luas, maka yang satu menyebut kamilah yang ahlus sunnah wal jamaah. Kata yang satu pula, oh tidak, kami yang ahlus sunnah wal jamaah. Dah berkelahi. Ditulislah buku, dibuatlah halaman web, dihasilkanlah karya-karya, kemudian dibuatlah radio-radio, TV-TV, dan seterusnya. Kemudian dibuatlah susunannya, yaitu ustadz kami hanyalah 1, 2, 3, 4, 5. Lain dari ini bukan ustadz kita. Itu ustadz bid'ah semuanya itu. Tidak boleh. Kata yang satu lagi, tidak, ini orang-orang yang dengki ini orang-orang yang suka memecah belah ini, dan mendapat pula respon yang lebih keras lagi. Dan itulah wujud masyarakat kita pada hari ini yang mesti kita selesaikan. Yang sebab semua itu adalah fanatik, ta'assub. Dan kita tak mau pemuda kita terperangkap kepada ta'assub ini. Ada yang terperangkap kepada ta'assub, pemuda ini, sampai dengan ayahnya pun dia memutuskan silaturahim. Ayah, kalau sudah seperti ini kita berbeda ayah. Ayah bawa jalan sendiri, saya bawa jalan sendiri. Ini sudah sampai ke tahap fanatik. Saya pernah mengajar di Masjid Akramunas, pulang dari mengajar, datang seorang jemaah mengatakan, Ustaz, mertua saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya. Apa hal? Sebab saya tak sepengajian dengan mertua saya. Tak sepengajian, lain masjid. Kawan ini di Masjid Akramunas, yang satu lagi di masjid yang satu lagi. Ini tak satu masjid. Sedih sekali. Saya diundang ke masjid di daerah Pelalawan sana. Rupanya di masjid itu ada pengajian hari Senin dan pengajian hari Rabu. Saya tak tahu ada dua pengajian. Saya diundang yang hari Senin. Kemudian suatu ketika saya berjumpa dengan yang mengikuti pengajian hari Rabu. Kemudian mengatakan, Ustadz yang Ustadz hari Senin ya? Nah, ada pula Ustadz hari Senin, ada Ustadz hari Rabu. Saya tak tahu hari Senin hari Rabu, tapi saya dapat cap Ustadz hari Senin. Maka saya minta tolong saya diundang pula pada hari Rabu, supaya saya dapat dua-dua cap sekali, yaitu Ustadz Senin dan hari Rabu. Begitulah keadaan di bawah sana. Pada kalangan orang awam, kita tak mau lagi masyarakat kita terperangkap kepada keadaan seperti itu. Jadi ini bukan hanya dipakaikan kepada orang yang bukan Islam, tetapi ini juga dipakaikan kepada umat Islam itu sendiri. Jangan seperti orang-orang musyrik itu. Maka kembalilah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan satu lagi dengan ikhlas dan akhlak mulia. Kembalilah dengan ikhlas dan akhlak mulia. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah. Pelihara diri, hati-hati di dalam membawa diri, karena hawa nafsu menyeret kita kepada kemurkaan Allah. Syaitan menyeret kita kepada kemurkaan Allah. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Jalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Besarkan Allah, selain Allah kecil. Pendapat-pendapat manusia tak ada nilainya. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terperangkap kepada taklid buta kepada orang tertentu saja. Dia baru LC baru. Sementara ulama yang sudah memiliki karya banyak, ratusan ulama dunia, punya karya banyak besar, dan sudah banyak kerja dibuat, sudah mengislamkan ramai orang, dan sudah menyelesaikan banyak masalah umat. Tapi dia karena baru belajar sampai ke tahap tertentu, kemudian dia mengatakan syekh itu sesat itu. Ini sudah fanatik, ini sudah ta'assub. Sampai-sampai perkataan yang keji pun keluar, itu lidahnya itu racun, itu jauh-jauh dari ulama itu. Karya-karyanya itu sampah, itu buang-buang dari rumah. Dan itu kita dengarkan.
Kalau tafsir, kalau tidak tafsir ini, maka tidak akan dipakai. Lain dari itu, buang sebagai sampah. Saya pernah sampai ke tempat satu pengajian, kemudian berjumpa dengan salah seorang kawan di situ. Kemudian kata kawan tersebut, kamu memakai tafsir apa? Tafsir ini. Semua buang dari rumahmu itu. Tafsir kita hanyalah tafsir ini dan ini saja. Lain dari ini, sampah. Perkataan sampah ini berat untuk kita dengar. Sangat berat sekali. Apalagi datang dari orang yang sedikit ilmu, kalaupun ada ilmu, kepada seorang profesor, dosen di universitas. Apa kata anak SD? Pak Profesor salah lah. Gimana kira-kira itu? Begitulah keadaan pada hari ini. Semua orang bercakap sebagai ulama besar, sehingga tidak lagi ada hormat menghormati dalam perkara keilmuan yang masing-masing. Kalau dalam perkara keilmuan boleh jadi benar, boleh jadi salah. Maka para fuqaha dahulu selalu menyebutkan ra'yi sawab yahtamilul khata'. Pendapatku benar tapi boleh jadi salah. Wa ra'yi ghairi wa ra'yu ghairi khata' yahtamilul sawab. Tetapi pendapat sahabatku itu salah tapi boleh jadi benar. Kalau boleh jadi benar, mengapa tidak hormat menghormati? Bermakna kalau tidak ada hormat menghormati, bermakna mendakwa, mengaku dirinya sajalah yang benar, terperangkap ke dalam al-ghuluwu fid din, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara agama yang bisa memecah belah. Maka Allah mengingatkan, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik yang telah memecah belah agama. Karena lanjutannya, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka. Sebenarnya agama itu tak boleh dipecah belah. Yang dipecah belah itu apa? Penganut agama. Jadi mereka itu memecah belah penganut agama, dipecah belah. Tak bersetuju dengan masjid yang ada, bangun masjid yang baru. Ini masjid kami ini, bukan masjid dibuka untuk semua umat Islam, tidak, masjid kami. Sejak bila pula masjid itu dinisbahkan kepada manusia? Masjid itu rumah Allah, mesti dibuka kepada semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Kalau masjid hanya untuk kelompok tertentu dan memecah belah umat Islam, masjid itu namanya masjid dirar, masjid orang munafik, karena memecah belah umat. Dan ini mesti kita sebutkan dengan tegas, karena kita sudah penat dengan pecah belah yang telah terjadi selama ini dan musuh yang mengaut keuntungannya. Sementara kebangkitan tidak dapat kita laksanakan karena antara kita masih lagi benci membenci, dengki mendengki. Kalau kita sebagai generasi yang akan datang, yang akan memperbaiki, ini mesti kita fahami dengan baik. Kadang-kadang ini bisa membawa kepada jauhnya lagi umat Islam. Ada umat Islam yang sudah mau mendekat untuk menjalankan agama Islam, akhirnya nampak berkelahi-kelahi, orang tak usahlah masuk masjid lagi. Daripada berkelahi masuk masjid, lebih baik di luar masjid tapi tak berkelahi. Lihat, ini cara dakwah kita sudah tidak betul lagi. Mestinya kita itu adalah seperti yang Rasulullah sabdakan dalam hadis baginda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan kamu susah-susahkan manusia. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan kamu malah menjauhkan manusia dari kebenaran. Lihat, Rasulullah pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dengan saudaranya untuk pergi ke Yaman. Pesan Rasulullah adalah yassira wala tu'assira, hadis riwayat Imam Muslim. Hei Mu'adz, dan kamu lagi, jangan kamu susah-susahkan, mudah-mudahkan mereka itu. Jangan kamu susah-susahkan.
Basyira wala tunaffira, yaitu kamu beri berita gembira mereka, kamu berdua beri berita gembira mereka, jangan jauhkan pula mereka dari kebenaran. Mereka baru saja mau memeluk Islam, mau mendekat kepada agama Islam. Selama ini mereka telah dihanyutkan oleh fahaman di luar Islam. Jangan kamu jauhkan lagi mereka. Kemudian Rasulullah mengingatkan, hendaklah kamu berdua itu bersepakat dan janganlah kamu berselisih. Ini untuk kita. Jangan sampai ada lagi perselisihan. Ini hanya akan bisa dilakukan, pertama adalah tambah ilmu. Biasanya dengan ilmu yang cukup, maka manusia akan memahami yang lainnya. Yang kedua, hilangkan kedengkian dalam hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan letakkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Dengki itu tak boleh. Apa makna dengki? Tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan. Nampak saja orang lain mendapatkan kebaikan, sesak nafasnya. Lebih ramai pengajian dia dari pengajian kita. Sesak nafasnya. Macam mana ini supaya pengajian kita ini lebih ramai? Dan seterusnya. Ini tak boleh ada. Itu namanya kedengkian itu. Kedengkian. Dan ini mesti difahami dengan baik bagi sesiapa yang ingin berdakwah di jalan Allah. Kalau tidak, orang yang dengki ini akan berjatuhan di jalan dakwah, tak akan sampai. Biasanya orang yang dengki ini tidak akan istiqamah. Sampai masanya dia akan terpelanting, atau kalau tidak dia akan tercicir. Rombongan yang ikhlas ini akan terus sampai ke tujuan dengan selamat. Maka bersih-bersihkan hati, jauhkan dari kedengkian. Seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan jadilah mereka itu berkelompok-kelompok. Syi'an, dari kata syaya'a, tasyaya'a, berkelompok. Kapan berkelompok? Kalau memilih satu pendapat, kemudian bersama-sama dalam pendapat tersebut, kemudian berbeda dengan pendapat yang lain. Itu namanya syi'an. Ada kelompok syiah. Kelompok syiah ini mengambil satu pendapat, yaitu sahabat Nabi yang bisa diterima hanyalah dari kalangan ahlul bait saja. Lain dari ahlul bait tak bisa diterima pendapat. Kemudian dia pilih pendapat tersebut dan bersama-sama di atas pendapat tersebut, jadilah Syiah. Maka jangan pula kita ambil satu pendapat, bersama-sama dalam pendapat tersebut, kemudian berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian hukum orang lain sebagai yang salah dan masuk api neraka. Ini bukan kelompok yang dibenarkan di dalam Islam. Itu adalah Syi'an, masuk Syi'an. Yang mana Syi'an ini sifatnya adalah ujung ayat, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu ia akan berbangga, ia akan gembira dengan kelompoknya. Kalau ada bangga gembira, bermakna datang dari hawa nafsu, bermakna tidak ikhlas di dalam berkelompok. Ini biasanya terjadi dengan pengerahan massa. Supaya nampak jemaah itu banyak, maka didatangkanlah jemaah itu dari Rumbai, dari Marpoyan, dari Panam. Kumpul. Ini ustaz kita ini ada pengajian di sini. Ramai. Biar nampak bahwasanya kita ini banyak jumlahnya. Kalau sudah datang dari hawa nafsu, bermakna ia adalah Syi'an, berbangga, bermakna kaitannya dengan hawa nafsu, bermakna dia telah menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu lihat tidak manusia yang telah menuhankan hawa nafsunya? Dan banyak manusia pada hari ini, kalau apa yang diingininya tercapai, dia gembira meskipun memusuhi orang lain, meskipun membenci orang lain, padahal perkara itu adalah yang tegas dilarang oleh agama. Semua ulama sepakat. Meskipun sampai memutuskan silaturahim, padahal memutuskan silaturahim semua ulama sepakat dilarang. Pemutus silaturahim dalam api neraka. Tapi hanya karena pendapat, tengok ini celananya tak ke bawah ini, tak, bukan kelompok kami ini. Mudah sekali untuk membuat cap.
Oh, ini tangannya tidak di atas dada ini menggerakkannya sekali, ini tak kelompok kita ini. Perbedaan-perbedaan yang perincian kecil-kecil itu dijadikan sebagai penetap kelompok kita dan bukan kelompok kita. Oh, jangan. Itu masalah khilafiyat dan sudah berakhir, dan itu tidak boleh digunakan untuk membuat kelompok. Kalau itu yang digunakan untuk membuat kelompok, syi'an. Dan kalau berbangga dengan kelompok tersebut, kadang-kadang kita kan terasa bangga. Wah, saya yang berada di atas sunnah, dia ini tak di atas sunnah, ini bid'ah dia itu. Kalau ada saja rasa di hati seperti itu, syi'an adalah yang dicela dalam agama. Saya yang betul, dia itu tak betul, belum belajar dia itu. Siapa ustadznya itu? Alah, ustadznya ustadz pinggiran itu. Ada bahasa-bahasa seperti ini. Ini sudah fanatik, ta'assub yang dicela di dalam agama. Panjang pembahasan perkara fanatik ini, tapi kita ingin membatasi diri sampai di sini. Pesan telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membaca lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesimpulan yang benar, sehingga keberadaan kita di tengah masyarakat adalah memperbaiki dan menyatukan, bukan merusak dan memecah belah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.